Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Ilmu Lingkungan. Nah, setelah minggu kemarin kita membahas tentang pencemaran air, pencemaran udara, atmosfer, dan kita menghitung indeks standar pencemaran udara, maka hari ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Saya share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, kita akan membahas tentang pencemaran tanah, dan ini pasti ada hubungannya dengan sampah. Nah, di dalam tanah, kenapa tanah itu sangat penting sekali, dan dia itu ibaratnya sebuah keajaiban gitu. Karena dia mampu menguraikan zat-zat pencemar, mampu menguraikan senyawa apapun, itu mampu terurai di dalam tanah, kecuali senyawa-senyawa toksik kayak dioksin seperti itu ya, yang dia butuh waktu paruhnya lebih dari 100 tahun. Nah, ini kenapa? Karena si tanah itu mampu mengabsorb. Apa itu mengabsorb? Menyerap ion-ion ke dalam permukaannya, kemudian digantikan dengan ion lain. Jadi ada mekanisme pertukaran ion. Nah, ion ini ada dua, yaitu kation dan anion. Apa itu kation? Kation itu ion yang bermuatan positif, sedangkan anion negatif. Gitu. Nah, ini contoh pertukaran ion di tanah. Apa itu ion? Misalkan kalsium, kalium, dan sebagainya. Di tubuh kita itu juga darah kita, tubuh kita itu banyak dialiri cairan, yaitu darah. Darah kita itu di dalamnya terlarut banyak ion. Nah, ion-ion ini membawa senyawa-senyawa makanan ke dalam tubuh dan berfungsi untuk metabolisme. Nah, kenapa dibutuhkan ion? Gitu, karena terkait kelangsungan hidup makhluk hidup termasuk manusia. Nah, makanya karena di darah kita itu cair, terus kemudian mengandung berbagai ion. Di darah kita itu ada Fe. Fe itu zat besi. Itu fungsinya untuk pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. Ada kalsium, kalium, dan sebagainya. Makanya tubuh manusia itu merupakan konduktor yang baik. Apa itu konduktor? Penghantar panas. Penghantar panas. Nah, sehingga ketika ada petir itu terjadi karena ada aliran ion positif dan negatif aliran listrik ketemu dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu konduktor, penghantar listrik karena di dalamnya juga ada ion. Nah, ketemulah ketika itu ada petir, terus kemudian pas di jalur ion tersebut lewat, ada manusia. Nah, manusia itu bisa terkena petir gitu karena dia sebagai konduktornya. Nah, tanah ini juga. Jadi di tanah itu banyak terjadi ada ion, ada pertukaran ion. Nah, ini contohnya, ini permukaan tanah, di dalamnya di permukaannya ada ion-ion kalsium yang menyerap ke tanah. Nah, kemudian ini ada larutan, ini larutannya asam. Larutannya dari mana? Misalkan hujan asam. Hujan asam itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal, itu ada asam nitrat HNO3. Nah, hujan asam itu H+, ion H+, masuk ke tanah, kemudian terjadi pertukaran. Akhirnya tanah tersebut mengandung ion kalsium dan ion H+ dari hujan asam tersebut. Kemudian terjadilah larutan seperti itu. Itu kalau mekanisme pertukaran senyawa atau ion di dalam tanah. Nah, sehingga tanah ini sangat berjasa ya bagi manusia karena dia menyerap sesuatu yang tidak berguna, terus kemudian ditukar ionnya dan dia bisa menguraikan senyawa tersebut gitu. Jadi tukar menukar ion ataupun pengurai. Nah, ini misalkan ada pupuk kalium. Misalkan tanah itu ketambahan pupuk kalium. Di dalam tanah ada kalsium, Ca itu kalsium, K+ kalium. Nah, kemudian tanah tersebut menjadi subur. Kenapa? Karena tidak hanya mengandung kalsium saja, tetapi di permukaan tanah juga mengandung kalium. Nah, ini mekanisme ketika penambahan pupuk ke dalam tanah. Nah, terus ini pH tanah secara umum. Tanah dikatakan asam bila pH-nya 6, sedikit asam bila pH-nya 6 sampai 6,6. Agak
asam atau pertengahan 5-6 dan sangat asam itu kurang dari 5. Nah, ini kalau basa itu sedikit basa pH-nya 7,4 sampai 8. Berarti pH tanah normal yang bagus itu 6,7 sampai 7,3. Nah, agak basa 8 sampai 9 pH-nya atau tingkat keasamannya dan sangat basa itu pH di atas 9. Contohnya apa? Tanah yang sangat basah ini ditemukan pada lahan gambut ya. Kalau kalian sering mendengarkan berita ada lahan gambut di daerah Kalimantan dan sebagainya itu tanahnya sangat basah. Apa akibatnya? Ketika itu tanahnya basah banget, itu tanah itu banyak mengandung ion ohamin. Nah, ketika dia banyak mengandung ion ohamin itu kenapa kok dia banyak mengandung? Jadi dia dari sisa-sisa pertambangan dan sebagainya seperti itu. Terus kemudian lahannya gambut, banyak ohamin masuk ke dalam tanah, ionnya kecil sehingga ohamin itu sangat mudah terserap ke dalam tanah. Akibatnya apa? Tanah gambut itu susah subur. Yang kedua, ketika dia panas itu dia sangat mudah sekali untuk kena api. Makanya memadamkan kebakaran hutan di tanah gambut itu jauh lebih susah. Gitu. Karena keadaan struktur tanah gambutnya seperti itu. Nah, diperlukan pengolahan khusus untuk tanah gambut. Makanya diperlukan penanganan khusus ketika terjadi kebakaran hutan di area bergambut. Seperti itu. Nah, ini contoh kation ketika masuk ke dalam tanah itu kadang gini menimbulkan ini kationnya kalsium, ada CaCO3, ada bercak-bercak putih gitu. Jadi menyerap ke dalam tanah ketika terakumulasi atau menumpuk itu ada bercak-bercak putih di dalam tanah. Nah, itu karena dari ion kalsium tersebut. Buktinya ini. Mungkin ketika Anda menggali sumur bor, kok permukaannya ternyata ada putih-putihnya. Nah, itu berarti tanah tersebut berkapur. Nah, biasanya kalau tanah berkapur, airnya juga sedikit mengandung kapur dan itu kurang bagus kualitasnya. Kayak gitu. Nah, ini membicarakan tanah itu pasti kita akan membicarakan pencemaran yang terjadi di tanah. Dan sebagian besar pencemaran tanah itu akibat dari pembuangan sampah. Nah, ini kondisi di TPA Cilowong ya, sebelum longsor. Jadi tahun berapa? Kalau nggak salah 2019 kemarin itu sempat longsor di Cilowong. Ini di Cilowong, di Gunung Sari, Serang. Ini sampahnya numpuk, terus kemudian di bawahnya ada kolam-kolam yang isinya itu air lindi. Warnanya hitam. Apa itu air lindi? Air lindi itu air resapan, ini ya yang hitam-hitam ini, air licit water bahasa Inggrisnya. Jadi air lindi itu air resapan dari sisa-sisa sampah yang membusuk ini. Air resapannya dialirkan ke sini, namanya air lindi. Nah, ini kandungan logam beratnya banyak pasti. Karena dari sampah-sampah, terus kemudian dari kandungan senyawa organik, anorganiknya itu banyak. Nah, terus kemudian yang terjadi di sana adalah air lindi ini ditampung di kolam, diendapkan, terus setelah itu nggak diolah waktu itu ya pas ke sana, tapi semoga sekarang sudah dilakukan pengolahan ya. Ketika waktu itu sama mahasiswa KKM ya, ketika saya menempatkan mahasiswa KKM di sana, nah itu setelah endapan ini itu diendapkan aja terus dialirkan ke saluran irigasi yang di bawah di sini, itu padahal dekat dengan pertanian. Apa akibatnya? Nah, dari waktu KKM ya 2015 ya, waktu itu banyak dilaporkan di daerah Gunung Sari itu yang dekat TPA itu banyak terjadi penyakit gatal. Nah, bisa saja itu karena pengaruh air tanahnya. Nah, air lindi yang dialirkan ke sini itu pasti menyerap ke dalam pori-pori tanah. Dan ketika jaraknya terlalu dekat itu dibuat sumur itu pasti dia bisa merembes. Makanya ada penyakit gatal-gatal. Waktu itu warganya sebagian banyak yang gatal-gatal. Seperti itu. Nah, fakta saat ini, jadi setiap hari penduduk Indonesia itu menghasilkan 625 juta liter sampah per hari. Nah, jadi mahasiswa penduduk Indonesia itu tuh menghasilkan sampah banyak. 625 juta liter per hari. Anda bisa bayangkan kalau per bulan berapa, per tahun berapa. Dan kenyataannya kita ini akan hidup bersama dengan tumpukan sampah. Nah, ini timbunan sampah ini pasti menimbulkan bau dan pencemaran tanah. Nggak hanya pencemaran tanah, pasti pencemaran air juga. Ketika air lindinya mengalir. Terus kemudian nih, air lindi tadi ya, ini banyak mengandung senyawa organik dan anorganik yang berbahaya.
Nah, ini karakteristik air lindi. Jadi ada beberapa fase. Fase pertama itu ketika sampah baru, artinya dia sampah baru ya, terus kena hujan gitu. Jadi durasinya pendek. Itu banyak mengandung karbon dioksida dan hidrogen. Ketika fase 2 itu ketika sampah itu umurnya bulanan sampai tahunan, itu air lindinya itu banyak mengandung kandungan BOD-nya tinggi, lebih dari 10.000 mg per liter, dan sangat asam, pH-nya 5-6, dan tinggi amonia, 500-1000. Fase ketiga, puluhan tahun, misalkan puluhan tahun sampah itu di situ, terus air lindinya menyerap, itu banyak mengandung CH4. Nah, ini bagus nih. Banyak mengandung karbon dioksida dan CH4, metan. Nah, metan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat biogas dari sampah organik. Terus rendah BOD-nya tetapi tinggi kadar nitrogen atau fosfornya. Nah, ini beberapa Anda bisa menyimak di sini karakteristik kimia sampah. Ini sampahnya ya. Tadi karakteristik air lindi. Kalau yang ini karakteristik sampah yang dibuang bercampur. Nah, makanya sekarang kita bahas tentang bagaimana cara pengelolaan sampah gitu. Nah, pertama, sampah itu bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Jadi, sampah ini sampah yang organik ya. Apa itu sampah organik? Sampah yang berasal dari makhluk hidup. Misalkan pupuk, kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran makhluk hidup itu sebenarnya sampah organik. Sisa-sisa makanan itu sampah organik. Terus sampah sayur pasar, sampah buah pasar itu sampah organik. Nah, sampah organik ini itu bisa menghasilkan gas metan. Nah, ini fungsi gas metan ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Nah, di Indonesia ini baru satu di TPA Bantar Gebang Bekasi ini mengkonversi gas metan yang didapatkan dari sampah organik tersebut untuk menggerakkan turbin listrik. Nah, akhirnya jadilah pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini diolah yang namanya oleh PT Navigat. Saya pernah ke sana. Jadi sampahnya itu lebih gunung lagi kalau di Bantar Gebang itu. Sampahnya numpuk banget, tetapi dia mampu diolah menjadi pembangkit listrik. Nah, yang mengolah ini namanya PT Navigat. Nah, ini konsep pembuatan biogas dari sampah. Jadi dari metan tadi ya. Selain untuk listrik kan bisa digunakan juga untuk bahan bakar kompor. Nah, ini misalkan sampah organik dari limbah makanan. Nah, dia kan mengandung karbohidrat, protein, dan lipid. Terus mengalami proses hidrolisis. Jadi hidrolisis itu penguraian dengan bantuan udara dan air. Nah, ini menjadi monomer dan oligomer. Apa itu monomer, oligomer? Jadi menjadi rantai-rantai yang lebih sederhana. Struktur kimia yang mempunyai rantai lebih sederhana. Anda intinya seperti itu. Anda kan teknik sipil ya. Terus setelah itu mengalami proses asidogenesis. Jadi asidogenesis, terus dari monomer ini, monomer itu senyawa kimia rantainya pendek. Nah, kemudian jadi asam lemak, terus dari asam lemak ini menjadi hidrogen, sebagian menjadi karbon dioksida, sebagian menjadi asetat, terus kemudian mengalami proses lagi yang namanya metagenesis. Metanogenesis. Apa itu metanogenesis? Perubahan suatu senyawa menjadi gas metan. Nah, ini menjadi biogas, yaitu CH4 dan CO2. Nah, ini bagian konsep pembuatan biogas dari sampah. Nah, ini prinsipnya seperti itu, pembuatan biogas dari sampah. Terus kemudian ini kami waktu itu saya beserta satu dosen teknik industri ya, Bu Wike, waktu itu kami membuat pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Cilowong. Waktu itu kami mendapatkan hibah dari Kemendikbud, waktu itu namanya Kemendikbud ya, dari Dikti. Nah, itu mendapatkan hibah untuk mengolah sampah dari TPA Cilowong itu menjadi biogas. Nah, ini jurnalnya. Pengembangan biogas dari sampah untuk energi listrik dan bahan bakar kompor. Waktu itu pengelolaannya untuk bahan bakar listrik di TPA beserta bahan bakar kompor di dapur umum TPA. Ini pernah kami lakukan. Nah, ini dokumentasinya. Waktu itu kami mengajak mahasiswa KKM. Jadi waktu itu biar mahasiswa juga tahu bagaimana
cara pembuatannya. Nah, ini digester. Jadi digester itu fungsinya untuk mengaduk. Di bawahnya ini ada lubang ya. Ada apa namanya nanti pengaduk, terus bawahnya ini ada tabung lagi. Waktu itu kapasitasnya 6 meter kubik ya. Nah, nanti diaduk sampah yang ada di bawah timbunan ini. Nah, ini namanya digester. Terus, nah ini dari digester itu kemudian menghasilkan biogas. Ini biogas yang dari sampah itu kami gunakan untuk energi listrik dan kompor TPA. Nah, ini dapur umum. Kami sudah pasang pipa-pipa untuk mengalirkan biogas dari sampah tersebut. Nah, yang kedua itu bisa juga kalau itu untuk sampah organik ya. Bagaimana kalau untuk sampah anorganik? Nah, ini bisa daur ulang. Daur ulang kertas biar bisa dimanfaat kembali. Daur ulang sampah logam atau kaleng itu kan bisa digunakan untuk yang lebih bermanfaat, misalkan untuk souvenir atau perhiasan, hiasan dinding kayak gitu. Terus kemudian daur ulang sampah plastik menjadi biji plastik, ada alatnya. Nah, ini nanti dari biji plastik ini bisa diolah lagi, dicetak lagi dengan sistem kompresi, dicetak lagi menjadi bentuk plastik yang lain. Seharusnya bisa seperti itu. Nah, saat ini yang sering dipakai ya di negara kita itu sistemnya sanitary landfill. Apa itu sanitary landfill? Sanitary landfill itu ya kayak di TPA itu metode pembuangan sampah ditimbun dulu. Ada yang ditimbun terus dibuangin atau open dumping sistemnya. Hanya seperti itu. Terus kalau sanitary landfill itu jadi ditimbun, sampah dibuang, ditimbun tanah. Dibuang, timbun tanah lagi seperti itu. Itu namanya sanitary landfill. Nah, kemudian selain itu seharusnya itu bisa dengan insenerator juga. Apa itu insenerator? Jadi dia alat yang digunakan untuk membakar sampah. Apapun, sampah apapun itu setara terkendali, bisa diatur suhunya dengan suhu tinggi. Ini insenerator ini suhunya mulai dari 1000 derajat Celcius. Nah, ini digunakan untuk apa? Satu, membakar limbah medis. Misalkan limbah medis, limbah bahan berbahaya, misalkan limbah dari alat suntik penderita COVID, penyakit-penyakit infeksi, alat suntik dan sebagainya penderita TBC, penyakit infeksi menular dan sebagainya. Itu limbah medisnya nggak dibuang langsung di tempat sampah atau gimana, itu tidak seperti itu. Jadi dia biasanya rumah sakit itu mengirimkannya adalah orang pihak ketiga ya, pihak ketiga yang mengambil limbah medis yang berbahaya tersebut kemudian diolah di insenerator. Jadi dibakar pada suhu tinggi. Ini bagannya ya. Jadi sampah ditaruh di sini terus kemudian masuk ke alat ini. Di sini suhunya mulai dari 1000 derajat. Nah, ini nanti uapnya keluar dari sini bentuknya apa? Bentuknya abu dan itu tidak berbahaya. Bu, gimana kalau sampah plastik apakah bisa dibakar di insenerator? Bisa. Kalau sampah plastik dibakarnya di insenerator ya, itu tidak menghasilkan dioksin. Seperti itu. Nah, insenerator ini sebenarnya juga bisa digabungkan dengan generator. Nah, suhu panas hasil pembakaran insenerator ini bisa digunakan sebagai penggerak generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini sebenarnya juga untuk apa namanya? Investasi yang memang awalnya tuh sangat tinggi, tapi memang negara kita kurang care terhadap hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi memang limbah-limbah medis, kemudian limbah penyakit menular dan sebagainya, limbah radioaktif dan sebagainya, itu pengolahannya tersendiri. Kalau limbah medis biasanya memang dibakar di insenerator. Nah, bisa juga untuk pengolahan sampah melalui pengomposan. Nah, yang bisa dibuat menjadi kompos itu sampah organik tadi, kayak dedaunan, sisa makanan, limbah pertanian gitu. Ini kompos ada dua, bisa kompos padat dan bisa kompos cair. Nah, kalau kompos padat langsung ya, jadi disimpan, si limbah-limbah itu dipotong kecil-kecil, kemudian disimpan di tempat tertutup, terus kemudian ditambahkan dengan efektif mikroorganisme EM4. Ini banyak dijual juga di marketplace ya, kayak Shopee itu banyak dijual, harganya murah. Nah, ini fungsinya apa? Namanya fermentator, untuk mempercepat fermentasi. Jadi pemecahan menjadi senyawa yang sederhana. Nah, dengan EM4 ini masa panen kompos menjadi lebih cepat, yaitu 14-20 hari. Ini contohnya limbah sayuran yang sudah dipotong kecil-kecil, ditambahin EM4,
terus setelah 14-20 hari dia sudah menjadi hitam seperti ini. Ini sangat bagus sekali ya kompos. Anda bisa praktekkan. Nah, kalau kompos cair itu air lindi sisa pembusukan sampah organik. Loh Bu, bahaya nggak? Kalau air lindinya dari sampah organik, misalkan dedaunan, tumbuhan, sisa makanan, sisa sayuran, itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah air lindi dari timbunan sampah yang macam-macam, kayak di TPA itu. Kan kita tidak tahu. Di situ ada sampah medis, sampah yang lain, misalkan ya, sampah anorganik yang lain dan sebagainya. Kalau dicampur seperti itu berbahaya. Tapi kalau air lindi sisa pembusukan sampah organik ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Nah, caranya sampah makanan dan sayuran dicacah kecil-kecil, ditambahkan air dan ditambahkan cuma 5 mili EM4. Nah, ini panennya kalau kompos cair cepat, bisa 10-14 hari. Nah, yang selanjutnya bisa juga dibuat briket bioarang. Nah, ini yang bisa dibuat briket bioarang juga sampah organik. Misalkan dedaunan, limbah pertanian, limbah pengolahan kayu. Seperti itu. Ini ya bentuknya. Terus nanti dibikin kompor kayak gini, bisa untuk bakar. Misalkan bikin apa, seperti itu. Membakar sate, bisa. Oke, ternyata sudah selesai slide-nya. Sampai di sini kuliahnya, semoga mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga semuanya selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.